Selamat pagi, pendengar setia Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Khususnya, pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri, Lilin. Kami akan bersama-sama mengajak Anda untuk mempelajari firman Tuhan dalam acara Through the Bible, yaitu mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Pagi hari ini kita tiba di 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu. Kami tahu itu firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh agung dan mulia. Kami mohon tuntunan-Mu. Roh Kudus menolong kami yang tinggal di dalam hati kami, membantu kami memahaminya. Dan kiranya oleh berkat-Mu itulah, kami akan makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, nah selanjutnya Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Silakan. Demikian firman Tuhan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu.
sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, 2 Korintus pasal yang ke-12, di mana kita dapatkan bahwa Rasul Paulus sebagaimana lanjutan dari pasal 11, di pasal 11 Rasul Paulus sudah terpaksa menceritakan bagaimana dia seorang Ibrani, bagaimana dia keturunan Abraham, untuk menangkis, ya mungkin ada omongan-omongan yang tidak enak sampai ke kupingnya, dan Rasul Paulus juga terpaksa harus bercerita tentang kesusahan-kesusahan yang dialaminya demi untuk membangun jemaat. Berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia disesa, dan lain-lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemarin saya sudah katakan bahwa Tuhan menginspirasikan, Tuhan menggerakkannya untuk menuliskan semua ini, adalah supaya hari ini kita bisa membaca, ya, kekristenan ada, karena ada Rasul yang bekerja dengan sedemikian keras. Hari ini kita bisa ada, kita mendengar Injil, atau Injil sampai kepada kita, itu pun ya karena ada pelayan-pelayan firman, ada orang-orang yang rela mengorbankan hidupnya, rela menderita, rela meninggalkan kemegahan dunia dan lain sebagainya, menjadi misioneri dan memberitakan Injil hingga kita mendengar Injil dan diselamatkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah kita membaca kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus, kiranya kita mesti tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu belum apa-apa, sungguh belum apa-apa. Kesusahan yang kita alami demi Injil belum apa-apa, bahkan mungkin kita belum menderita untuk Injil sama sekali, ya. Bahkan belum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ya, bukankah sepatutnya giliran kita untuk mengorbankan segala-galanya agar orang lain diselamatkan? Sebenarnya sepatutnya demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di pasal yang ke-12, ya, di pasal yang ke-12 ini dia terpaksa harus bercerita tentang, dia katakan dia tidak mau bermegah,
untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, katanya. Namun demikian aku hendak memberitakan, ya, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan ini wahyu, ya, penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi, Rasul Paulus mau supaya orang Korintus paham apa? Ya, bahwa dia dipanggil menjadi rasul, ya. Dia bukan mau dia sendiri, tapi dia ditetapkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang memanggilnya. Tuhanlah yang menetapkannya menjadi rasulnya. Jadi dia rasul Yesus Kristus, Tuhan. Dan katanya dia, ya, tidak mau membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia membanggakan orang yang dipanggil menjadi rasul itu. Ya, sebenarnya ini tentu mengenai dirinya, tetapi ini dua hal yang berbeda. Ya, artinya dirinya sendiri dengan orang yang dipanggil untuk menjadi rasul itu. Orang yang dipanggil untuk menjadi rasul, katanya, entah 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, ya, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, katanya. Allah yang mengetahuinya. Orang itu yang dipanggil menjadi rasul itu, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi tiba-tiba dia diangkat ke tingkat yang ketiga. Jadi dipanggil menjadi rasul. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Apakah itu penglihatan, ya, ataukah dengan tubuh dia diangkat? Dia bilang dia tidak tahu, gitu. Nah, Allah yang mengetahuinya. Ya, tiba-tiba ya terangkat, ya. Pokoknya sudah ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, ya. Kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh, ya, diucapkan manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang Rasul Paulus adalah seorang yang dipanggil untuk menjadi rasul. Dia ditetapkan untuk menjadi rasul. Dia dipanggil. Dia sungguh-sungguh orang yang Tuhan mau pakai, ya. Jadi dia diangkat ke Firdaus. Diangkat ke Firdaus. Ya. Jadi Rasul Paulus berkata begini, aku tidak mau membanggakan diriku, tetapi aku mau bercerita tentang orang itu. Jadi orang yang ditetapkan untuk menjadi rasul. Ya. Nah, bukan masalah itu siapa, tetapi ini masalah adalah panggilan itu. Jadi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menetapkan. Jadi bukan maunya orang itu. Nah, maksudnya demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, karena tulisan Rasul Paulus ini, banyak hamba Tuhan yang saya katakan itu konyol-konyolan, gitu. Yang bercerita lah bahwa dia dibawa ke surga lah, ya, kemudian dibawa turun lagi lah. Yang lebih seru lagi, dia dibawa ke neraka lah, kemudian dibawa naik lah, segala macam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sehingga seolah-olah dia mau supaya ini orang Kristen yang mendengar ceritanya itu menjadi lebih menghargainya, gitu. Jadi dia mau menjiplak ini apa yang terjadi pada Rasul Paulus, gitu. Dia mau menjiplaknya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh lucu, ya, sungguh lucu. Nah, betulkah dia pergi ke sorga? Betulkah dia sudah kembali dari sorga? Itu mustahil. Mustahil. Itu jelas cerita bohong, ya. Itu mustahil. Siapa saksinya? Ya, enak saja, ya. Nah, lalu mungkin ada orang berkata, nah, Rasul Paulus cerita begini, siapa saksinya? Wow. Ya, saksinya apa? Tuhan saksinya, dan Tuhan melengkapi Rasul Paulus dengan kuasa melakukan mujizat. Nah, itulah sebabnya di ayat 12 di dalam perikop ini, Rasul Paulus bilang, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus, ya, itu dipilih untuk menjadi rasul. Tahukah pendengar sekalian bahwa hanya rasul yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat? Yang non-rasul tidak diberi kuasa untuk melakukan mujizat.
tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Ya. Jadi seperti Rasul Paulus pergi penginjilan, misi bersama dengan Barnabas, siapakah yang melakukan mujizat? Barnabas atau Paulus? Paulus. Ya, kita tidak membaca Barnabas melakukan mujizat. Paulus pergi menginjil bersama dengan Silas. Siapa yang mengadakan mujizat? Kita tidak membaca Silas mengadakan mujizat, tapi Paulus yang mengadakan mujizat. Demikian juga Timotius, Titus, dan lain-lain sebagainya. Semuanya tidak tercatat mereka melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat adalah Rasul Paulus. Mengapa? Karena dia dipilih untuk menjadi rasul. Sekali lagi, dia dipilih untuk menjadi rasul. Dan sebagai buktinya, Tuhan memberikan dia karunia untuk melakukan mujizat. Mungkin pendengar ada yang cukup kritis berkata bahwa tercatat juga di dalam Kisah Rasul pasal 7, Stefanus dikatakan melakukan mujizat. Ya, dan Filipus di pasal yang ke-8 Kisah Para Rasul juga dikatakan, ya mungkin ada mujizat yang terjadi oleh Stefanus dan oleh Filipus, tetapi mereka bukan orang yang diberi karunia melakukan mujizat. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah begini. Oke, hari ini kita percaya Tuhan masih bisa menyembuhkan orang. Hari ini kita percaya bahwa kalau kita berdoa, kita sakit, ya Tuhan masih bisa menyembuhkan. Itulah sebabnya saya sakit, saya berdoa. Itu sebabnya kalau jemaat saya sakit, saya doakan. Karena kita percaya. Tetapi, begini, tidak memberikan karunia menyembuhkan kepada saya. Jadi, kalau ada orang sakit kita doakan, ya bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Ya. Tuhan yang akan menentukan apakah dia sembuh atau tidak. Dan Tuhan akan memakai caranya. Jadi, Filipus dan Stefanus ya, adalah orang yang sama seperti kita. Jadi, ada mujizat yang terjadi oleh mereka. Tetapi mereka tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat, sehingga tidak setiap orang yang mereka mau sembuhkan itu pasti sembuh. Tidak setiap orang yang mereka mau bangkitkan akan bangkit gitu. Tidak. Tetapi kalau rasul berbeda. Rasul itu Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Nah, inilah sebabnya di sini. Segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul. Jadi bukti bahwa dia seorang rasul. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, coba kita pikirkan di sini ya, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa dia satu orang itu, orang yang dipanggil menjadi rasul itu, ya sebenarnya mengenai ini dirinya, tetapi dia memisahkan antara dirinya yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi rasul dengan dirinya yang adalah manusia ini, yang ya orang yang berdosa dan orang yang pernah menganiaya jemaat. Ya. Jadi dia berkata orang itu dipanggil, ya diangkat ke Firdaus, dan ya dia ditetapkan untuk menjadi rasul, menjadi rasul dan diberi karunia untuk melakukan mujizat sebagai bukti kerasulannya. Diberi karunia untuk melakukan mujizat sebagai bukti kerasulannya. Lalu hamba Tuhan yang zaman sekarang ini yang ngoceh dan berkata Tuhan bawa dia ke surga dan turun lagi segala macam, itu tidak ada bukti apa-apa, ya. Dan itu tidak mungkin, ya. Itu tidak mungkin. Itu orang hanya ingin mengangkat dirinya seolah-olah di antara ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan hamba Tuhan di muka bumi ini, dia anak emasnya Tuhan gitu. Ya. Jadi dia adalah orang yang istimewa. Wah, nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ceritanya hanya untuk itu saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan memang dia hanya kalau dia berani cerita pasti ada yang percaya. Ya, karena apa? Nah, bagaimana membuktikannya? Itu hanya masalahnya orang mau percaya dia apa tidak saja gitu. Nah, tidak ada satu orang pun bisa membuktikannya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kata Rasul Paulus ya, atas orang itu aku hendak bermegah. Di ayat 5 ya, tetapi atas diriku sendiri katanya, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku katanya. Jadi kelemahan-kelemahannya apa? Ya, dia memiliki kelemahan-kelemahan tubuh bahkan ya. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ya, jadi sesuatu yang bersifat ilahi itu ya, itu adalah sesuatu yang
ya tidak perlu sampai itu mengagetkan orang, tetapi orang cukup memandang kepada kami sebagaimana dia lihat ya. Memang mungkin kita tidak tahu ya, di banyak lukisan melukiskan Paulus itu kepalanya botak. Nah itu pun bukan muka Paulus, itu hanya kira-kira ya, pelukis kira-kira orang sepintar dia itu kira-kira botak gitu ya, badannya agak pendek begitu. Nah matanya mungkin minus gitu. Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi orang melihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, cukup itulah saja. Nah, mengapa katanya? Di ayat 7 sampai dengan ayat 10 Rasul Paulus berkata di sini bahwa ya, nah karena begitu banyaknya penyataan yang luar biasa itu ya. Artinya wahyu diturunkan kepadanya yang begitu banyak itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis ya, untuk menggocok aku katanya, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi karena saking banyaknya ini wahyu yang diturunkan kepada Paulus. Wahyu apa itu? Ya, kalau kita lihat dari suratnya, kita tahu bahwa Rasul Paulus lah yang menjelaskan kepada kita sedemikian detailnya tentang Yesus yang adalah juru selamat, dan bagaimana cara dia menyelamatkan kita, dan bagaimana perubahan sistem ibadah dari ibadah simbolik perjanjian lama ke dalam ibadah hakikat yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Rasul Paulus lah yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar. Dan ya, semua ini kebenaran kitab perjanjian lama itu dapat kita simak dari surat-suratnya. Dari mana dia dapatkan semua itu? Nah, rupanya di sini dikatakan itu penyataan. Itu adalah wahyu yang Tuhan turunkan kepadanya. Dan karena saking banyaknya wahyu diturunkan kepadanya, katanya sehingga ya supaya dia tidak sombong, rupanya ya katanya ada utusan iblis yang ditempatkan Tuhan untuk menggocok dia katanya. Setiap kali kalau dia meninggikan diri, kalau dia sombong jadi sakit gitu ya. Jadi Tuhan membiarkan ada satu penyakit. Banyak orang menafsirkan penyakit apa ini ya. Ini mungkin penyakit kanker, tapi kanker kan mestinya stadiumnya naik terus ya. Stadium 1, 2, 3, 4 ya toh. Tetapi ini kelihatannya belum tentu itu ya. Tetapi ini adalah utusan iblis katanya yang menggocok aku katanya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, tetapi ya jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab ya justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi Tuhan rupanya berkeinginan supaya ya tetap itu ada pada dia. Ya, jadi bagaimana? Ya, Tuhan tidak mau mengangkat itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari sini kita juga tarik pelajaran bahwa ya kadang-kadang kalau kita sakit ya, kemudian kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menyembuhkan, ya mungkin Tuhan mempunyai maksud di situ. Tuhan mempunyai sesuatu yang baik pada sakitnya kita. Nah, mengapakah kita mesti misalnya penyakit kita sembuh baru kita memuliakan Tuhan? Mengapakah tidak bisa kalau kita sakit pun kita tetap memuliakan Tuhan? Karena Tuhan dimuliakan melalui penyakit itu misalnya. Banyak kali ya, orang Kristen hanya terperangkap oleh teologi sukses, bahwa wah kalau disembuhkan dari sakit penyakitnya itu pesta bahwa Tuhan mengasihinya dan sebagainya. Bagaimana kalau tidak sembuh? Apakah tetap memuliakan Tuhan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Fanny Crosby, seorang yang dilahirkan 2 minggu sesudah lahir dia buta. Setelah dia sudah agak tua, dia mengarang, ya ada kurang lebih 8.000 lagu dia mengarang, ya katanya, kurang lebih begitu. Jadi ketika dia sudah tua, sudah matanya bisa dioperasi untuk disembuhkan, dia bisa melihat. Dan banyak orang mau membiayai dia supaya dia dioperasi. Tetapi Fanny Crosby berkata, saya sudah lama tidak melihat. Dan saya tidak mau melihat. Saya mau mata saya terbuka nanti. Yang pertama kali mata saya lihat adalah wajah Yesus Kristus Juru Selamat saya. Dia tidak mau disembuhkan matanya. Dia senang dengan kondisi buta.
Mungkin sedikit orang yang demikian ya. Sedikit sekali orang yang seperti Fanny Crosby itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya. Kita tahu bahwa Fanny Crosby tentu tidak bisa begitu ya. Dia tidak mau melihat karena dia tahu dia tidak melihat itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, bisakah hari ini kita tetap melihat bahwa kalau kita sakit, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita sembuh, kita bisa memuliakan Tuhan. Dua-duanya bisa memuliakan Tuhan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini. Rasul Paulus bilang, dia sudah 3 kali minta. Ya, 3 kali minta dan ya Tuhan berkata, ya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna katanya. Jadi Tuhan mau supaya Paulus tetap dalam kondisi yang demikian, yaitu dia ada sakit di badannya itu. Kalau dia sombong, dan itu akan timbul rasa sakit itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus kembali ke operator untuk mendengarkan acara penuntun kehidupan yang sudah ditetapkan sebagai ciri khas radio berita klasik. Silakan. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, di mana Rasul Paulus berkata bahwa ya, dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mengapa? Ya, engkau seorang yang sebenarnya ini orang galak, orang yang menganiaya jemaat, dan sekarang saya selamatkan, bahkan saya panggil, bahkan menjadi rasul. Apakah kasih karunia ini tidak cukup? Sudah cukup toh. Dan sekarang kalau kamu mau minta itu disembuhkan, ya itu tidak disembuhkan karena sudah cukup ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu ya. Sebab Tuhan berkata, mengapa dia tidak mau luluskan permintaan Rasul Paulus yang satu ini? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, sebab itu katanya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena Tuhan berkata kepadanya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka Rasul Paulus berkata bahwa dia ingin bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dia lebih memilih bermegah di dalam kelemahannya. Karena itu, ya, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi Rasul Paulus, dia lebih suka menderita bagi Kristus. Dia lebih suka disiksa karena Kristus. Karena apa? Karena dia tahu, jikalau Kristus bisa senang, jikalau Kristus dimuliakan di dalam segala hal yang terjadi pada dirinya, di dalam segala hal yang terjadi pada dirinya, maka dia bersukacita untuk itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah kita mempunyai iman sampai seperti Rasul Paulus, ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita yang memuliakan Yesus Kristus, ya, maka kita bersukacita atas semua itu. Dari pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, cobalah ya kita sungguh-sungguh merenungkan, ya, betapa Rasul Paulus, ya, setelah dia diselamatkan, tujuan hidupnya yang utama, yang terpenting itu adalah Yesus Kristus senang, adalah Yesus Kristus bahagia. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menderita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita sudah diselamatkan, betapa ya Tuhan sebenarnya mengharapkan dari orang-orang yang dia selamatkan melalui pengorbanannya, ada yang mengasihinya sedemikian rupa, yaitu yang berpikir bahwa kalau Yesus Kristus bisa disenangkan, apapun yang saya alami tidak ada masalah. Nah, iman yang sedemikian
kasih yang sedemikian kepada Tuhan itu. Itulah yang sungguh ya Tuhan harapkan dan akan sangat-sangat ya menyenangkan hati Tuhan. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang dari ayat yang ke-11. Di sini Rasul Paulus berkata, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku ya. Maksudnya menceritakan semua itu, aku telah menjadi bodoh ya. Mengapa aku harus menceritakan semua itu? Tetapi kamulah yang memaksa aku ya. Kamu memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji ya. Sebenarnya aku harus kamu puji katanya. Tetapi kalian mengapa ya? Mengapa kalian ini ya menjelek-jelekkan aku sehingga aku harus menyatakan kepada kalian betapa saya seorang rasul ya. Dan ada di antara jemaat Korintus yang mungkin menghinakan dia dan berkata bahwa dia bukan rasul segala macam, sehingga memaksanya untuk membuktikan dirinya seorang rasul, memaksanya untuk mengatakan betapa Tuhan sudah menaikkan dia ke surga, memaksa dia untuk mengatakan bahwa betapa banyaknya wahyu diturunkan pada dirinya. Itu kalian yang memaksa aku mengatakan itu. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ya mungkin mereka membanding-bandingkan dan mereka mulai mencela Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ya berkata bahwa ya saya tidak kalah dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dia tetap menghargai semua rasul yang lain. Tetapi dia berkatanya, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, di ayat 12 ya, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kuasa untuk melakukan mujizat, karunia untuk melakukan mujizat dan mengadakan tanda-tanda dan lain sebagainya, itu adalah bukti kerasulan ya. Sekali lagi, itu adalah bukti kerasulan, maka yang bukan rasul jelas tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat ya. Yang bukan rasul tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya, kita tahu bahwa setelah rasul-rasul tidak ada di muka bumi ini ya, setelah rasul-rasul tidak ada, maka tidak ada lagi orang yang diberi karunia untuk melakukan mujizat ya. Tidak ada orang lagi yang diberi karunia untuk melakukan mujizat. Nah ini pada zamannya Kathryn Kuhlman katanya menyembuhkan banyak orang ya. Itu ada pendeta gereja baptis di Amerika ini muat di koran pernyataannya berkata, barang siapa yang disembuhkan oleh Kathryn Kuhlman datang ke sini terima $5,000. Dan nggak ada orang datang. Dan hari ini juga banyak orang mengklaim si Anu disembuhkan dan lain sebagainya. Bahkan belum lama ini ada satu orang menelpon saya ketika acara berteologi di udara. Dia telepon, dia berkata ada orang yang dihidupkan ya, sudah mati dihidupkan. Saya bilang, mengapa kamu percaya begitu saja? Ini zamannya informasi sedemikian lancarnya sekarang ini. Ya, ini zaman informasi sedemikian lancar. Mungkinkah ada orang yang sudah mati, benar-benar mati dihidupkan, yang dimana wartawan CNN tidak akan datang ke situ? Ya, mungkinkah? Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, juga ada orang yang berkata bahwa, Dr. Suhento Liao, jangan begitu. Ya, saya tahu ada satu orang sakit didoakan oleh pendeta Anu dan dia kemudian sembuh. Saya berkata begini, betulkah dia tidak pernah ke dokter sama sekali? Betulkah dia tidak minum obat sama sekali, tidak minum obat ya? Kemudian ya, betulkah cuman pendeta itu yang mendoakannya? Betulkah saudara-saudaranya tidak mendoakannya, orang tuanya tidak mendoakannya, teman-temannya tidak mendoakannya? Artinya cuman pendeta itu yang mendoakannya. Nah, kalau sembuh ya, mengapakah pendeta itu mesti ya ini menghimpun semua kemuliaan untuk dirinya sendiri? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu sekarang tidak ada satu orang pun yang diberi karunia untuk melakukan mujizat, diberi karunia untuk menyembuhkan, tidak ada. Nah, kalau ada orang sakit, ya kita doakan dia, rame-rame kita doakan dia, satu jemaat kita doakan dia.
Ya mungkin saudaranya turut mendoakan dia, orang tuanya atau anaknya semuanya mendoakan dia. Dan kemudian kalau dia sembuh, siapakah yang boleh berkata bahwa doanya lah yang didengar oleh Tuhan, doa orang lain semuanya nol gitu? Nggak mungkin ya. Jangan begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat ya di sini Rasul Paulus bilang bukti kerasulannya adalah kuasa melakukan mujizat yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi di sini dengan sebab ya dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain katanya. Dalam hal apakah ya kamu dibelakangkan? Ya kalau kamu ya jemaat yang dibangun oleh saya ya, mengapa kamu merasa kamu ini kurang sip begitu, mesti dibangun oleh rasul yang lain baru sip? Tidak perlu begitu ya. Dalam hal apakah kalian kurang katanya yang di bawah pengasuhan saya ya, dalam hal apa kalian kurang? Nah, selain daripada dalam hal ini katanya, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban ya kepada kamu, yaitu ya sebenarnya kalian tidak kurang suatu apapun. Artinya begini, saya seorang rasul yang sebanding dengan rasul-rasul yang lain. Kami semuanya mendapatkan kuasa untuk melakukan mujizat ya. Nah, cuman satu hal ini aja saya beda dengan mereka, yaitu bahwa saya tidak menjadi beban hidup bagi kamu. Ya, saya tidak menjadi beban hidup bagi kamu. Dan Rasul Paulus menyindir mereka dengan berkata bahwa maafkanlah ketidakadilanku ini ya. Ya, dengan menyindir mereka berkata, maafkanlah ketidakadilanku ini katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sesungguhnya katanya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Ya, ingat, saya tidak mau menjadi beban bagi kamu. Jangan pikir saya mau datang ke Korintus, lalu kalian sudah mulai kalut, ya toh. Nah, bagaimana mesti nginap di rumah siapa, dan siapa yang kasih makan, segala macam, siapa yang traktir. Oh, dia bilang, Rasul Paulus bilang, saya tidak mau menjadi beban bagi kamu, katanya. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Bukan hartamu yang kucari. Hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang alkitabiah, yang mempunyai motivasi yang tulus melayani Tuhan, tidak mencari sesuatu yang bersifat materi. Ya, jadi katanya bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri katanya. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Jadi Rasul Paulus merasa bahwa dirinya itu orang tua, ya dia bapak mereka dan dialah yang mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Jadi dia bertindak terhadap orang Korintus, dia melihat mereka sebagai anak-anaknya. Jadi dia tidak mau membebani mereka katanya. Karena itu ya, aku suka mengorbankan milikku katanya. Aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu ya. Jadi bahkan mengorbankan dirinya. Ya, bayangkan orang Korintus mesti tahu betapa dia menderitanya, betapa dia mengalami penganiayaan baru sampai di Korintus ya, pada waktu perjalanan misi dulu ya. Jadi katanya, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Ini suatu pertanyaan yang siapapun di Korintus yang membacanya ya akan tersentuh ya. Jikalau aku sangat mengasihi kamu katanya, masakan aku kurang dikasihi? Bayangkan ya. Betul ya. Jikalau aku sangat mengasihi kamu, masakan aku ya semakin kurang dikasihi? Sepantasnya ya. Semakin aku mengasihi kamu ya, kamu harus semakin mengasihi aku ya. Sepantasnya demikian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya di ayat 16 Rasul Paulus berkata, ya baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu ya. Dia bilang, tetapi ya kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah ini berat sekali ya. Rupanya Paulus mendengar mereka berkata ya bahwa Paulus telah menjerat mereka ya, dengan tipu daya ya, dengan satu kecil kelicikan. Mungkin di Korintus ada orang yang ya berdosa dan Paulus kirim surat dan tegur ya, dan ada sebagiannya bertobat ya.
ada yang tidak mau bertobat, biasa ya. Kalau orang tidak mau bertobat, biasanya dia kick balik gitu. Ya, dia kick balik dan mulai menjelek-jelekkan hamba Tuhan, ya, mulai ini mencari-cari kesalahannya, itu biasa. Nah, terutama bagi hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran dengan berani, ya, bagi hamba Tuhan yang mengajar dengan tidak memandang muka, ya, bagi hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin yang benar, ya, banyak orang yang bertobat, betul, ya, banyak orang bertobat, tapi pasti ada juga yang tidak mau bertobat gitu. Nah, biasanya yang tidak mau bertobat itu, nah, itu akan kick balik gitu ya. Itu akan berusaha untuk menjelek-jelekannya, ya, mencari-cari kesalahannya, ya. Ya, sebenarnya kita tahu, ya, itu karena apa? Karena dia tersinggung, ya. Mengapa dia tersinggung? Ya, karena dia bersalah, berdosa atau apa, dan ditegur, tidak mau bertobat, dia tersinggung. Ya, tersinggung, dia mulai mencari-cari kesalahan, ya, mulai, ya, pokoknya melakukan sesuatu yang kira-kira, ya, sebagai reaksi balik gitu ya. Dan di sini Rasul Paulus mendengar bahwa ada orang yang berkata bahwa dia bertindak licik, ya, dia telah menjerat mereka dengan tipu daya. Jadi katanya, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu, ya, oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepadamu? Ya, misalnya Titus, ya, dan lain sebagainya, ya, Timotius. Adakah orang-orang yang saya utus kepadamu telah memberatkan kamu, ya, yang telah ini memperdaya kalian, gitu? Wah, ya, tidak, tentu, ya. Memang aku telah katanya meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu, ya. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Nah, Rasul Paulus, ya, perlu bertindak lumayan tegas, ya. Perlu bertindak lumayan tegas. Karena apa? Ya, karena, ya, bayangkan, ya, di sini dia mendengar orang mengatakan sesuatu yang sangat berat itu, ya. Sangat berat, ya. Yaitu berkata bahwa dia telah berlaku licik, ya, pakai tipu daya segala macam, menjerat mereka, ya. Pasti, ya, macam-macam lah, ada omongan bahwa lihat itu, ya, dia cuma mau ini supaya bisa dapat duit dari kalian, ya, macam-macam mungkin, sehingga hal itu kedengaran oleh Rasul Paulus. Ya, tentu, ya, ada orang yang demikian. Tetapi, ya, puji syukur kepada Tuhan, di antara orang yang demikian biasanya ada juga yang menyenangkan hati hamba Tuhan, ya. Wah, kalau semua jemaat model macam begitu, ya, maka hamba Tuhan bisa muntah darah mungkin, ya, ya, bisa stres berat, ya, sakit mah berat gitu, ya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ya, biasanya Tuhan menghiburkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia dengan jemaat yang baik-baik juga, ya, dengan jemaat yang begitu mengasihi hamba Tuhan, ya, dengan jemaat yang memperhatikan mereka, dengan jemaat yang tahu bahwa mereka telah berkorban untuk melayani Tuhan, mereka telah mengabaikan mengabaikan gairah untuk mencari uang, untuk berusaha menjadi kaya. Mereka sudah singkirkan semua itu. Nah, sepantasnya lah orang Kristen yang mengerti, akhirnya, ya, bisa dengan penuh pengertian, ya, menghiburkan, ya, atau menolong dan lain sebagainya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang, ya, memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama-sama dengan dia, juga ada sejumlah orang, ya. Nah, apakah mereka itu telah merugikan kamu, ya? Nah, tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama, ya? Saya dan Titus, ya, itu sama-sama. Kami mempunyai motivasi pelayanan yang sama, ya. Kami mempunyai sikap hidup yang sama, ya. Kami, ya, mempunyai falsafah pelayanan yang sama, yaitu bahwa kita tidak mau sampai orang-orang Kristen atau jemaat, ya, berpikir bahwa kita mau makan duit mereka gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal yang satu inilah, ya, seorang hamba Tuhan akan terbukti bahwa dia sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya,
untuk menjadi orang Kristen yang baik ya, Anda perlu mengasihi hamba Tuhan, dan tentu mengasihi hamba Tuhan yang betul-betul ya melayani Tuhan, yang motivasi hidupnya itu adalah untuk melayani Tuhan ya. Dan Anda bisa menilai, saya yakin ya, Anda pasti dapat mengamati hamba-hamba Tuhan, dapat menilai ya, wah ini satu orang ini melayani dengan sungguh ya, dia melayani dengan sepenuh hati ya. Dia tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk mencari hal-hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Nah, terhadap hamba Tuhan yang demikian, ya, Anda patut ya mengasihinya, menjadi alat Tuhan untuk menghiburkan dia. Ya. Anda dipakai sebagai alat Tuhan untuk ya menghiburkan hamba-hamba Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai apa lagi untuk menghiburkan hambanya? Ya, pakai orang yang rela untuk menjadi alatnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini, ya, dikatanya di ayat yang adakah Titus mengambil untung daripada kamu, katanya. Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama, katanya. Ya. Nah, sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus, kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kami. Jadi, untuk membangun iman kamu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin ya semuanya itu, ya, semua tegurannya, semua suratnya, semua argumentasinya, semua yang dia uraikan, yang dia sampaikan, semua itu, ya, katanya adalah untuk membangun iman jemaat di Korintus di sana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya adalah sesuatu yang sangat indah, di mana Rasul Paulus berkata bahwa segalanya dia lakukan adalah untuk membangun iman orang Korintus, ya. Sebab aku khawatir, katanya, bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Nah, Rasul Paulus sengaja berkata, ya, karena tidak lama lagi dia akan pergi ke sana, katanya. Dia khawatir nanti dia sampai di sana, dia dapati bahwa orang-orang Korintus tidak seperti yang dia inginkan. Dan juga, katanya, jangan sampai orang Korintus juga mendapatkan dia seperti yang tidak diinginkan oleh mereka. Nah, orang Kristen bertemu, ya, sama-sama anak Tuhan bertemu, ya, apalagi di antara seorang yang membangun jemaat itu dengan jemaat yang dibangunnya, seharusnya ada terjadi pernyataan kasih yang sedemikian rupa, ya, karena di dalam Tuhan kita saling mengasihi, di dalam Tuhan kita saling memperhatikan, di dalam Tuhan ya kita mengekspresikan kasih kita satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya, sebebas-bebasnya. Ya, karena apa? Karena kita memiliki Roh Kudus yang sama, ya. Dan jikalau Roh Kudus yang ada di dalam hati Paulus dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati jemaat di Korintus sama, ya, pertemuan itu seharusnya indah. Pertemuan seharusnya merupakan sesuatu yang menyenangkan, katanya. Di sini dengan, nah, aku khawatir, katanya, nanti kalau ketemu nanti bisa ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, ya, keangkuhan dan kerusuhan, ya. Rasul Paulus bilang itu semuanya jangan sampai terjadilah. Jadi antara orang Kristen tidak boleh ya ada terjadi hal-hal yang memalukan demikian. Mengapa hal-hal demikian bisa terjadi? Ya, kerusuhan bisa terjadi. Itu karena ada orang yang angkuh, ada yang tidak terus terang bisik-bisikan, ya, ada yang memfitnah orang, ya, dan lain sebagainya. Ada yang tidak bisa tahan amarah, ada orang yang iri hati, dan ada semua ini. Kalau semua itu ada, maka tidak ada kedamaian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau ada semua itu, ya tidak mungkin bisa ada perdamaian. Kalau ada orang iri hati di tengah-tengah kita, biasanya tingkahnya akan ada masalah gitu. Dia akan menimbulkan masalah dari tingkah lakunya. Kalau ada di antara kita ada orang yang angkuh, wah itu pasti ya, itu akan membuat ya persekutuan itu atau kumpulan itu jadi nggak enak gitu. Apalagi kalau ada orang yang memfitnah orang, wah itu lebih menyakitkan lagi ya. Karena
memfitnah orang, ya. Orang tidak berbuat demikian dikatakan berbuat demikian, memfitnah orang, wah itu berat itu ya, semakin sulit. Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau ada semua itu, maka pertemuan orang Kristen bukan lagi sebuah pertemuan yang indah. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya tentu, jikalau kita mau ada satu persekutuan yang indah, ada satu pertemuan yang indah di antara orang-orang percaya, ya, maka kita harus singkirkan semua itu. Singkirkan apa? Kepentingan diri sendiri disingkirkan. Tentu iri hati, perselisihan, ya loh, dan fitnah, ya itu jangan sampai terjadi. Bisik-bisikan, ya, artinya mengomongkan orang lain dengan berbisik-bisik segala macam itu, tidak perlu, ya. Karena kita sama-sama anak Tuhan, tidak perlu bisik-bisik macam begitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Rasul Paulus, aku khawatir, ayat 21 katanya, bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, ya. Aku khawatir katanya bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, ya. Maka Allah akan melakukan sesuatu supaya Rasul Paulus direndahkan lagi, ya. Akan ini, ya, terjadi hal-hal yang buruk misalnya. Rasul Paulus, aku khawatir akan hal itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang, ya, sebagai pelayan Tuhan seperti Rasul Paulus yang membangun jemaat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, kita tahu bahwa ya bisa terjadi banyak hal. Dan dia waktu datang ke Korintus dulu, ya, dia setelah mengalami penganiayaan di tempat yang lain, dan apakah sekarang, ya, dia akan datang ke situ dalam kondisi demikian. Dia katakan, ya, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang. Nah, Rasul Paulus tidak berharap dia datang ke sana dan, ya, merasa sedih terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, katanya. Di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat, ya, dari kecemaran. Nah, inilah, ya, di sini Rasul Paulus menyinggung orang yang berdosa dan yang belum lagi bertobat dari kecemaran. Nah, yang ini yang biasanya akan timbulkan persoalan, yaitu orang yang tidak rela bertobat. Karena tidak rela bertobat, jadi dia tetap bertahan. Biasanya kalau tidak bertobat, ya dia merasa dirinya benar, ya, atau dia berusaha menutupi dosanya, atau dia berargumentasi, atau dia mulai membanding-banding, si itu lebih buruk dari saya, macam-macam begitu. Wah, itu akan jauh, itu akan buruk sekali, ya. Rasul Paulus bilang, yaitu jangan sampai aku berduka cita nanti sampai ke sana, ya, terhadap banyak orang yang, ya, di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan. Nah, rupanya dia ada menyinggung percabulan lagi. Ya, mungkin ada orang yang bercabul itu yang belum juga bertobat, dia dengar, atau dia sudah dengar ada beberapa orang cabul dan sebagian sudah bertobat. Ingat di suratnya yang pertama, dia menegur ada orang yang berdosa sampai, katanya, ya, itu hidup, ya, dalam kecemaran dengan istri ayahnya, berarti ibu tirinya, yang Rasul Paulus nasihatkan supaya orang itu diusir. Nah, mungkinan orang itu, atau mungkin ada yang berbuat cabul yang model lain lagi gitu, yang katanya belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan, ya. Tidak sopan, ya. Jadi cemar dan tidak sopan lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus dengan suratnya ini mengharapkan supaya jemaat di Korintus bertumbuh, ya, yang salah bertobat, yang berdosa bertobat, kemudian iman mereka bertumbuh. Dan hari ini surat ini menasihatkan kita juga supaya iman kita bertumbuh. Dan kalau kita berdosa, mari kita segera bertobat, dan kemudian setelah itu mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk nasihatmu melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena kami pun dinasihati juga. Sekalipun mungkin kami tidak melakukan dosa,
yang sedemikian buruk seperti yang digambarkan. Tetapi Tuhan, kami orang berdosa. Dan Tuhan, biarlah kami semua, Tuhan, kami tahu kami salah apa. Kami datang kepadamu, kami bertobat, dan kami sungguh-sungguh kemudian bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami makin maju secara rohani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.